Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Mega Rusdianti, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami, terutama nikmat waktu yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para ulama yang telah menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia hingga sampai kepada kita. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pemberian tanda pada hewan. Hewan merupakan hal yang perlu dihormati. Keberadaannya layaknya kelompok manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan umat manusia lewat Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am bahwa hewan adalah komunitas yang sama seperti manusia. Pemberian tanda pada hewan ternak. Nah, biasa teman-teman melihat kan ada hewan yang diberikan tanda. Nah, pemberian tanda ini bertujuan untuk membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya, dan sebagai tanda pengenal, terutama untuk membedakan antara hewan yang memiliki ciri yang mirip. Tujuan penandaan ini sangat jelas agar orang bisa memahami bahwa hewan tersebut tidak tertukar dengan hewan yang lainnya, dan apabila hewan tersebut lepas atau hilang bisa ditemukan, dan apabila ada yang menemukan bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Pemberian tanda ini seperti pemberian tanda pada telinga, dicocor hidungnya dan diberikan pernak-pernik, dan ada juga yang memberikan tanda nomor atau penomoran. Karena yang akan saya bahas merupakan hewan unggas atau biasa disebut Manila atau bebek, atau di kampung saya juga biasa disebut mentok, maka saya sedang berada di kandang mentok. Ini ya teman-teman, pemberian tanda pada hewan ini bisa berupa gelang atau tali yang diikat pada bulunya. Namun di kampung saya terdapat bebek yang dibelah selaput kakinya. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Tuh, maaf ya kalau videonya kurang jelas. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya merobek selaput kaki hewan? Apakah boleh? Lembaga Fatwa Syariah ini menyatakan menandai hewan kurban atau menindik telinganya untuk bisa dikenali atau untuk penomoran, hukumnya boleh. Cacat ringan di telinga yang tidak lebih dari sepertiga telinga, hukumnya tidak makruh untuk dijadikan kurban dan tidak dilarang untuk dikurbankan. Tuntunan yang diberikan Rasulullah ialah hendaknya hindari menyiksa dan menyakiti hewan, dan Nabi SAW melarang orang membebani hewan terlalu lama dan melampaui batas kemampuannya. Sebagaimana tertulis dalam hadis, jangan jadikan punggung hewan-hewanmu sebagai kursimu. Rasulullah pun meminta agar tidak memberikan cap tanda pengenal pada binatang di mukanya, melainkan di bagian-bagian tubuh binatang yang tidak terlalu lunak. Para ulama juga telah menyimpulkan dari hadis dilarangnya memukul muka dan menandai di muka hewan. Yang demikian karena muka dimuliakan Allah dan ia menghimpun semua keindahan. Adapun menandai selain muka hewan maka boleh, bahkan dianjurkan untuk membedakan hewan miliknya dengan hewan yang lain.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menandai dengan misam atau alat besi panas untuk unta zakat sebagaimana dalam riwayat Muslim. Jadi merobek selaput kakinya itu boleh asal tidak melebihi dari sepertiganya, dan diperbolehkan juga di bagian-bagian yang tidak terlalu lunak, dan juga dilarang menandai di muka karena muka dimuliakan oleh Allah. Jadi selain muka, bagian-bagian yang tidak terlalu lunak dan tidak melebihi sepertiganya itu hukumnya boleh. Dan menurut saya juga ada baiknya, lebih baik diberikan tanda seperti gelang atau cincin dan memberikan tali pada bulunya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.